Kali ini saya mau berbagi informasi tentang bagaimana sih kalau perbanyakan dari stek atau potong batang ya. Nah, bisa kita stek, bisa juga kita cangkok. Cuma kalau cangkok juga sudah banyak lah caranya, sama mau dia itu jeruk, jambu, apel itu sama, mangga itu sama. Cangkok ya begitu-begitu aja, keluar akar kita potong, kita tanam. Kali ini kita yang lebih simpel lagi, yaitu stek. Prinsipnya kalau kita mau stek pohon, itu kita mengambil batang yang tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Jadi sedang-sedang saja. Jadi ini saya ambil salah satu batangnya ini. Ya, ini kayaknya ya nggak muda banget, tapi nggak tua banget. Nah kalau muda banget itu dia kayaknya gampang layu. Dan hati-hati karena dia tuh jarumnya banyak sekali, duri pohonnya ini gede-gede dan tajam-tajam. Jadi ya tetap ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ini dari kemarin sebetulnya saya nggak bisa langsung karena kemarin saya udah kesorean pulang. Lalu kemudian saya rendam di air. Tapi ini air biasa ya. Ingat air biasa. Lalu ketika air itu dikasih semacam ZPT, jawabannya gimana? Jawabannya tentu lebih baik. Tapi karena saya nggak ada ZPT, saya pakai air biasa aja gitu. Nah ini yang kemudian mau saya tanam. Baik teman-teman, ada baiknya kita memang mengurangi jumlah daun. Kenapa? Karena memang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Nah karena dia tidak punya akar. Nah jadi nanti dibentuk sekira-kira tuh kayak beginilah ya, kita kurangin aja. Hanya mengurangi penguapan, tetapi dia masih bisa berfotosintesis karena masih ada sedikit, itu masih ada. Nah tujuannya biar ketika dia berfotosintesis, maka dia di sini nanti akan mengeluarkan akar dan bisa menjadi pohon jeruk jerpaya itu. Ini triknya, kita akan buang kulit. Nah yang ada kambiumnya ini nanti kita buang nih. Kulit si batang ini kita buang. Nah seperti ini, kita akan buang seperti ini, gampang ya. Persis kayak orang mencangkok, tapi kalau mencangkok di tengah, ini dia di ujung, itu di pangkal. Ini standarnya begini. Nah cuman kadang kalau saya tambahin seperti ini teman-teman. Nah nih, tapi kadang harus hati-hati ya, santai aja, nggak usah kayak buru-buru gitu. Nah ini saya tambahin segini. Maksud saya biar nanti, nah kayak gini nih, para akarnya tuh nggak cuma kayak muter aja gitu, tapi di sini juga nanti bisa keluar akar juga. Nah ini habis itu nih nanti kita tinggal cari tanah untuk dikepal-kepalkan di sini. Tanahnya bebas aja, tanah biasa aja. Tanahnya itu dia tidak harus yang sedikit kayak madet gitulah ya. Jadi kayak tanah-tanah, jangan yang terlalu gembur gitu. Nah nih kayak gini kan standar nih, kayak sedikit liat lah gitu tuh. Nah jadi begini teman-teman ilmunya. Sama saya beberapa kali praktekkan juga di tanaman yang lain. Ini kita sebetulnya sih kita cuma mau masukin aja tuh. Setelah itu kita akan tutup. Nah seperti ini. Sesimpel itu tuh ya. Nah begini teman-teman, jadi setelah sudah dikepal-kepal jadinya seperti ini nih kurang lebih tuh. Nah ini saya pakai medianya sebenarnya bebas, yang penting media tanam yang seperti biasa kalian pakai. Ini kebetulan saya pakai sekam, tapi sekam yang udah busuk. Jadi sekam yang udah lama nih, kalau diginin dia hancur, jadi udah kayak bukan sekam lagi, ini sekam yang memang sudah lama. Atau bisa juga pakai kokopit, atau pakai media tanam biasa yang biasa kalian pakai aja, nggak apa-apa, jadi bebas aja. Nah caranya kita akan tanam ini dia ke sini. Jadi gini ya, kita akan tanam begini tuh. Hati-hati ya, ini jarumnya ini kalau nusuk tajam gitu, karena kebetulan saya kan belum punya ilmu kebal nih. Setelah itu kita akan siram yang kenyang. Nah kita tinggal ratain aja. Ini juga sama, sekam busuk juga nih. Nah setelah itu baru kita siram lagi deh ya. Airnya bebas, tidak harus pakai air yang khusus atau bagaimana, tidak harus. Intinya jadi gini teman-teman, intinya adalah yang dibutuhkan oleh si jeruk ini
karena dia tidak punya akar, itu hanya air. Nah, kalau sudah begini, ini saatnya kita sungkup. Ini kalau mau ditutupin ke sini, tutupin ke sini, bisa ini tuh. Nah, tinggal nanti kita pastikan kalau dia itu harus betul-betul rapat. Yang penting intinya rapat lah intinya. Kita taruh di tempat yang agak teduh sedikit. Ya, taruh aja di sini nih. Saya ada pohon duren di sini. Saya taruh aja di sini nih. Oh, udahlah. Dan terakhir kita akan biarkan dia kurang lebih 1 bulan. Nah, hari ini adalah hari ke pas 30. Saya emang ngepasin tuh 30 hari dari waktu itu saya tanam stek jerpaya atau jeruk pepaya. Nah, memang tapi ini kan walaupun namanya jerpaya, tapi secara tekstur pohon segala macam itu dia memang jeruk, tetap jenis jeruk, sehingga apapun hasilnya nanti ketika berhasil itu juga berlaku untuk semua jenis jeruk. Ini selama 1 bulan itu tidak pernah saya siram lagi. Pokoknya begitu tutup, ini pernah saya buka, talinya saya buka, tapi kemudian saya nggak ikat lagi ini talinya nih. Terus saya tumpangin ini aja biar dia tuh nggak kena angin, dan ini banyak sekali air hujan ya, karena kan alam bebas nih. Kita siram aja. Nah nih. Ini bismillahirrahmanirrahim kita akan bongkar. Nah tuh, tidak pernah saya siram. Tidak pernah kita apa-apain, dan ternyata kalau dilihat dari daunnya itu kan dia nggak layu. Itu menunjukkan ketika daun itu nggak layu, dia hidup. Satu. Yang kedua, ketika dia sudah ada tumbuh lagi daun-daun baru, mungkin ya masih kecil-kecil begini, itu juga sudah menunjukkan kalau dia itu juga berhasil. Nah, tidak mati itu kan berarti berhasil. Tuh ya. Ini belum pernah saya bongkar. Kita akan ke sono aja ya, posisinya lebih enak lah. Kita akan taruh di sini aja. Jadi kita bongkarnya itu beginilah ya, hati-hati ya. Nih begini nih. Nah begini aja. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa hasilnya? Kita akan unboxing. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Tuh kelihatan akarnya. Sebetulnya ini harusnya kan langsung saya tanam. Nah nih tuh. Nah begini aja lah tuh ya. Oke, ini tuh, ini bekas kepalan tanahnya masih kelihatan, ya. Nah ini pokoknya berlaku untuk semua jenis jeruk, tidak hanya jerpaya aja. Semua jenis jeruk, mau jeruk apapun itu, kalau kalian perlakukan seperti ini, saya jamin berhasil, insya Allah. Tuh, dapat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah, 100% berhasil. Ini berhasil namanya. Ini kalian tinggal tanam aja, mau di grounding boleh, mau di pot dulu juga boleh, baru nanti dipindahkan, atau polybag kecil dulu setelah akarnya kuat baru dipindahkan ke grounding. Dan inilah proses yang namanya perbanyakan bibit jeruk. Makanya ketika kita sudah punya 1 pohon jeruk gede pun, kalau kita stek-stek begini, ini 1 pohon bisa jadi ratusan bahkan ribuan pohon. Salah satu coba akan kita buka, kayak apa sih Om hasilnya Om, misalnya ya ini. Kita akan bongkar lah nih tanah kepalanya misalnya. Ini kan kepalan tanah nih. Masih ada ya kepalanya nih, kita akan buka. Ini tanah biasa, bukan tanah apapun. Saya tidak pakai obat apapun, tidak pakai obat apa, ZPT, zat pengatur tumbuh, perangsang akar dan sebagainya. Nggak pakai apapun, hanya air pun air hujan malah ini. Nah nih ya, oke, tuh. Dan nih, tapi mungkin kalau pakai tangan takutnya kan si akar karena masih tidak terlalu kuat, takutnya ketarik ya, putus. Ya kita sebisa mungkin jangan kemudian merusak akar, ya kita begini aja nih. Nah kayak kan tanah nih, tuh ya kan, tuh. Nah, nih karena emang tanah biasa, tanah ya elah, tanah gimana sih tanah.
Nah, nih. Oke, baik teman-teman. Nih. Inilah hasil dari yang namanya stek pucuk ya. Ini waktu itu kita buang kambiumnya dan ternyata dari sinilah muncul banyak sekali akar. 1 bulan seperti ini, 1 bulan. 1 bulan, bahkan sampai ke atas pun ini udah keluar akar juga. Nih, yang di atas nih. Nanti tuh, ya tuh. Artinya begitu mudahnya yang namanya perbanyakan pohon jeruk. Mau jeruk apapun itulah, mau itu jerpaya, jeruk nipis, jeruk Bali, jeruk apapun itu sangat mudah. Dan ini tinggal ditanam aja. Nanti kita akan mengharapkan dari ketiak-ketiak daun ini akan muncul cabang-cabang baru. Setiap ketiak daun nanti akan muncul cabang-cabang baru. Sabar aja, nanti akan muncul. Ini sudah mulai ya kelihatan tuh. Nah, banyak sekali nanti cabang-cabang baru dan dia akan menjadi jerpaya yang seperti kita lihat di video saya sebelumnya. Nah teman-teman, ini saya sudah siapkan 8 polybag sesuai dengan jumlah jerpayanya. Nah, ini akan saya tanam. Tapi sekitar 1 bulan dari video ini diupload, barangkali dia sudah ada perkembangan yang baik. Maka ini buat kalian, karena saya sudah ada pohonnya di tempat mbah saya besar. Buat kalian yang menginginkan pohon ini, memiliki pohon jerpaya ini, saya akan kirim ke alamat kalian untuk komentar terbaik. Tentunya 8 komentar terbaik ya, karena cuma ada 8. Jadi ternyata kalian berkomentar terbaik yang ke-9 ya mohon maaf nggak dapat. 8 komentar terbaik ini buat kalian 1 bulan lagi. Tapi begitu, mohon jangan dilihat dari nilai jerpaya ini, tapi ini adalah tanda mata dari saya kepada kalian selaku penonton-penonton setia Wirajati Garden. Nah, seperti itu. Jadi tanda mata aja ya. Sebagai bentuk silaturahim, mungkin saya tidak bisa datang berkunjung ke tempat kalian, tapi tanaman-tanaman saya insya Allah akan sering sampai ke kalian. Nah, ini nanti ke depan mungkin beberapa perbanyakan dari pohon-pohon yang kemudian saya perbanyak akan saya kirim ke kalian sebagai giveaway dari kami Wirajati Garden sebagai tanda mata. Jadi jangan lihat harganya, mungkin harganya tidak mahal lah ya, tetapi ini tanda mata dari saya dan ini tanian saya sendiri, tangan saya sendiri yang menanamnya. Moga-moga bisa jadi kenangan yang baik dan berkesinambungan sampai ke depan. Oke ya. Nah, nih ya. Ini tinggal disiram aja. Saya kasih tempat yang teduh sekitar 1 minggu. Insya Allah dia baik. Jadi dia jangan terlalu kena sinar matahari dulu karena kan dia masih beradaptasi. Ini saya juga airnya air biasa. Tidak ada zat atau bahan-bahan kimia apapun di sini. Jadi kalaupun misalnya nanti dikirim ke tempat kalian, ini akan lebih adaptif ya, lebih kuat karena memang dia tidak tergantung kepada bahan-bahan apapun. Nah ya gitu aja udah. Ini saya masukin ke kolong.